warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, setelah minggu kemarin ya, pertemuan pertama kita membahas tentang pengertian konstitusi secara umum ya. Hari ini pertemuan kedua kita akan bahas tentang konstitusionalisme dan konstitusi pada era klasik, kemudian kaitannya dengan Piagam Madinah dan juga konstitusionalisme modern ya, di negara modern. Yang pertama adalah konstitusionalisme klasik dulu ya. Jadi secara harfiah konstitusionalisme itu berarti paham tentang pemerintahan menurut konstitusi, atau bisa juga disebut dengan negara konstitusional. Nah, gagasan konstitusionalisme klasik ini diwarnai oleh tiga pemahaman yang berbeda. Mengapa berbeda? Karena ada perbedaan filosofi dari setiap zamannya. Yang pertama pada zaman Yunani kuno, kemudian pada zaman Romawi kuno, dan juga pada abad pertengahan. Kita bahas dulu yang pada zaman Yunani kuno. Jadi menurut pemahaman Yunani kuno, konstitusionalisme adalah polis atau negara kota yang pemerintahannya itu menurut asas demokrasi langsung, artinya artinya rakyat itu langsung menyalurkan aspirasinya tanpa ada lembaga perwakilan. Ya wajar saja pada saat itu karena negara skupnya masih kecil ya, negara kota, dan juga penduduknya masih sedikit. Nah, secara teoritis pemahaman Yunani kuno terhadap konstitusionalisme ini diperkuat oleh Plato dan Aristoteles. Siapakah Plato dan Aristoteles? Beliau adalah seorang ahli filsafat di zaman Yunani kuno. Ya, bagi Plato dan Aristoteles, warga negara yang baik itu diukur dari kepatuhannya terhadap konstitusi dan undang-undang. Sehingga pendidikan politik dan kewarganegaraan bagi rakyat itu sangat penting ya. Mengapa? Karena melalui warga negara yang baik, yang terdidik, negara akan terhindar dari tindakan anarkis. Karena orang-orang terdidik itu lebih mementingkan akal daripada okul atau kekerasan fisik ya. Nah, masih menurut Aristoteles, secara hierarki, politeia atau konstitusi itu kedudukannya lebih tinggi daripada nomoi atau undang-undang. Karena konstitusi di sini memiliki kekuasaan untuk membentuk aturan atau menciptakan norma atau creating norm. Sedangkan undang-undang harus dibentuk sesuai dengan konstitusi agar muatannya sistematis. Yang kedua adalah konstitusionalisme pada zaman Romawi kuno. Nah, pada zaman Romawi kuno berdasarkan filosofi imperium atau kekaisaran, pemahaman terhadap konstitusionalisme itu berkaitan dengan eksistensi konstitusi dipandang sebagai instrumen pemerintahan. Jadi berupa kebiasaan masyarakat, diktat lawyers atau catatan-catatan pengacara, catatan negarawan, kepercayaan dan keyakinan rakyat. Kemudian berkaitan dengan metode atau cara penyelenggaraan kekuasaan negara. Jadi intinya konstitusionalisme Romawi itu dalam konstitusi benar-benar positif sebagai instrumen pemerintahan yang dapat berupa presiden dalam masyarakat, catatan pengacara dan negarawan, kemudian keyakinan, kepercayaan masyarakat yang kemudian digunakan sebagai cara menyelenggarakan kekuasaan negara. Nah, dalam paham konstitusionalisme Romawi ini ada tiga elemen pemerintahan yang berbagi kekuasaan dan memiliki kekuasaan yang berimbang ya, saling mengontrol atau check and balances, yaitu yang pertama adalah monarki. Artinya diserahkan dari tangan raja yang dimanifestasikan dalam jabatan penasehat. Yang kedua adalah aristokratis yang dimanifestasikan dalam bentuk senat, sebuah majelis yang memiliki kekuasaan legislatif yang besar. Dan yang ketiga adalah demokratis, berupa pertemuan-pertemuan rakyat dalam tiga jenis konvensi itu berdasarkan tanah atau wilayah, rakyat dan suku bangsa. Nah, sampai sini tampak ada perbedaan pemahaman tentang konstitusionalisme antara Yunani dan Romawi ya. Jadi kalau Yunani ya itu persepsinya lebih idealis, artinya dituangkan dalam suatu ilmu pemikiran yang bersifat filosofis. Sedangkan paham Romawi persepsinya konstitusi sebagai instrumen pemerintahan ditanamkan dalam praktek ketatanegaraan ya, jadi bersifat instrumentalis
Kalau Yunani bersifat idealis, kalau Romawi bersifat instrumentalis. Gagasan konstitusionalisme klasik yang ketiga yaitu pada abad pertengahan ya. Di abad ini diwarnai oleh filosofi feudum, yaitu pemahaman konstitusionalisme digambarkan sebagai paham feodalisme, yaitu sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan besar pada golongan bangsawan atau juga merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dikuasai oleh kaum feodal atau tuan-tuan tanah. Nah, paham feodalisme ini merupakan salah satu jenis konstitusionalisme abad pertengahan yang mempunyai ciri-ciri utama. Yang pertama, negara menjadi terpecah belah ke dalam unit-unit kecil di bawah kekuasaan tuan-tuan tanah. Yang kedua, hierarki kekuasaan terpusat pada kaisar yang membawai baron-baron atau bangsawan tuan tanah yang menguasai rakyat seperti buruh tani atau penggarap. Yang ketiga, lahir hak-hak prerogatif kaisar yang berpengaruh sampai sekarang ya di bidang peradilan seperti ada grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Nah, dalam kaitan paham feodalisme itu, kaisar sebagai puncak kekuasaan dipandang sebagai gods vassal atau lords ya, yang secara nyata menguasai tanah-tanah disebut baron. Dalam praktek kaisar hanya sebagai simbol, sedangkan secara real supremasi kekuasaan berada di tangan baron atau penguasa tanah. Nah, kemudian hancurnya feodalisme pada abad pertengahan ini disebabkan karena desakan semangat nasionalisme dan juga kebebasan serta demokrasi yang meluas di Eropa menandainya era modern dalam sejarah, khususnya mengenai perkembangan pemahaman tentang paham konstitusionalisme. Nah, kemudian membicarakan tentang konstitusi modern atau konstitusi tertulis ya, dalam bukunya Jimli Asidiki ya berjudul Konstitusionalisme dan Konstitusi di Indonesia, konstitusi tertulis pertama adalah Piagam Madinah atau As-Sahifah atau The Constitution of Madinah atau Charter atau Treaty atau Agreement ya, agreement. Nah, piagam ini dibuat pada tahun 622 Masehi ya, tidak lama setelah Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah atau yang dulu namanya Yasrib, yang merupakan perjanjian atau persetujuan bersama ya antara umat Islam ya, kaum Muhajirin dan dari Madinah dan juga kaum Islam yang ada di Madinah ya atau Ansor, dan juga suku-suku yang berada di Madinah ya, baik ada 13 suku ya ketika itu, 13 suku atau 13 komunitas ya yang ada di Madinah. Misalnya ada Bani Auf, Bani Sa'idah dan lain-lain dan seterusnya, itu yang perjanjiannya itu berisi pokok-pokok pedoman kenegaraan yang mengatur hubungan tidak hanya ukhuwah Islamiyah tapi juga ukhuwah insaniyah ya. Nah, yang ada terdiri dari 47 pasal ya. Pasal pertama menegaskan tentang prinsip persatuan yang berbunyi innahum ummatan wahidatan min dunin nas. Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, lain dari komunitas manusia yang lain. Nah, adanya jaminan persamaan dan persatuan dalam keragaman yang ada di kota Madinah pada saat itu, di kota Yasrib pada saat itu, dirumuskan dalam Piagam Madinah, sehingga apabila ada musuh yang mungkin akan menyerang Madinah, setiap warga kota tuh dituntut untuk bahu membahu ya. Jadi prinsip kebersamaan ini, meskipun warga negara Madinah itu heterogen, ada berbagai macam suku, ada berbagai macam agama, menggunakan prinsip dari rumusan Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, tapi tetap satu negara, yaitu negara Madinah dalam satu keluarga negaraan. Menurut Brian Thompson, secara sederhana pernyataan what is the constitution itu dapat dijawab dengan constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization. Artinya konstitusi adalah sebuah dokumen yang berisi peraturan untuk mengoperasikan atau menjalankan sebuah organisasi. Nah,
Organisasi di sini beragam bentuk dan juga kompleksitas strukturnya ya, mulai dari organisasi mahasiswa, ormas, ASEAN, PBB atau Polri itu pasti mempunyai sebuah dokumen ya, atau mungkin ada ADART-nya seperti itu. Nah, kebutuhan akan naskah konstitusi tertulis ini merupakan suatu keniscayaan, terutama organisasi yang berbentuk badan hukum atau legal entity. Nah, seperti apa yang sudah saya katakan di awal, di pertemuan pertama, bahwa konstitusi itu ada yang tertulis, yang disebut dengan undang-undang dasar, dan ada juga yang tidak tertulis. Negara yang konstitusi yang tidak tertulis adalah Inggris dan Israel. Nah, di kedua negara ini konstitusi itu tidak ditulis, namun tumbuh yang dianggap sebagai konstitusi. Dalam pengalaman praktek ketatanegaraan, semua konstitusi itu selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian ya, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi. Sebagaimana mestinya di dalam negara itu ada penguasa atau pemimpin, ada rakyat, dan juga ada hukum. Nah, kalau pemimpin ya, atau manusia di sini diberikan kekuasaan, maka akan menggunakan kekuasaannya itu untuk kepentingan organisasi politiknya, untuk kepentingan pribadinya, keluarganya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu perlu adanya hukum untuk membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Begitupun dengan rakyat akan cenderung untuk melakukan kehendaknya sesuai dengan apa keinginannya, sehingga perlu adanya hukum untuk mengatur, membatasi, dan juga menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Nah, karena sebenarnya manusia itu mempunyai, dalam diri manusia itu ada dua unsur ya, ada ahsanut taqwim, ada juga asfala safilin. Kalau orang itu baik, maka dia bisa lebih baik daripada malaikat ya. Tapi kalau orang itu sudah terlanjur buruk ya, asfala safilin, maka dia bisa lebih jahat daripada setan, daripada iblis. Oleh sebab itu dengan adanya hukum, adanya konstitusi, adanya undang-undang, ini akan memberikan batasan, mengatur, dan mensejahterakan rakyat. Pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi yang akan mengatur tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara, supaya adanya check and balances antara organ negara, antar lembaga negara, antar alat perlengkapan negara. Nah, negara ini ada karena ada kesepakatan rakyat atau adanya konsensus rakyat ya, untuk hidup bersama, mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Jadi kesepakatan atau konsensus atau general agreement adalah sebuah kunci ya. Jika konsensus ini runtuh, maka runtuhlah legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, yang pada akhirnya akan terjadi perang dunia atau revolusi. Ini bisa saja terjadi. Misalkan revolusi terjadi di Prancis tahun 1789, di Amerika 1776, di Rusia 1917, bahkan di Indonesia pada tahun 1945, 1965, dan juga pada saat reformasi 1998. Nah, sebenarnya apa saja elemen kesepakatan atau konsensus ini? Nah, dalam bukunya Cimda Sidiki ada 3 elemen kesepakatan atau konsensus yang menjadi tegaknya konstitusionalisme ya. Yang pertama adalah kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama. Elemen yang kedua adalah kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, dan elemen ketiga itu tentang kesepakatan bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Kita bahas dulu yang kesepakatan pertama, yaitu adanya tujuan atau cita-cita bersama. Nah, cita-cita bersama ini sangat penting untuk mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup dalam pluralisme, dalam keberagaman, dalam kemajmukan rakyat yang heterogen ya. Oleh sebab itu
untuk menjamin kebersamaan ini dalam kerangka kehidupan bernegara diperlukan perumusan tentang tujuan ya atau cita-cita bersama yang disebut falsafah kenegaraan atau cita-cita negara yang berfungsi sebagai filosofis Hergonslah. Nah, di Indonesia sendiri dasar-dasar filosofis itu adalah Pancasila yang ada 5 prinsip atau dasar. Nah, teman-teman sudah hafal kan 5 sila itu apa saja yang tujuannya ada di dalam pembukaan UUD 1945. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Konsensus yang kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Nah, konstitusi yang kedua ini juga sangat prinsipil ya, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam bernegara harus didasarkan atas the rule of game. Adanya kesepakatan tentang aturan ini sangat penting sehingga konstitusi sendiri dapat dijadikan pegangan tinggi dalam memutuskan segala sesuatu yang didasarkan atas hukum. Nah, tanpa ada konsensus seperti ini, konstitusi tidak akan berguna, tidak akan dijalankan karena hanya sebagai dokumen ya, hanya dokumen kertas saja yang akhirnya konstitusi itu bernilai semantik dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Nah, di Indonesia sendiri aturan mengenai berdasarkan hukum, pemerintahan berdasarkan atas hukum diatur dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Seperti itu. Kemudian kesepakatan yang ketiga adalah bangunan organ-organ negara dan prosedur yang mengatur kekuasaan negara ya. Jadi di UUD kita itu juga sudah mengatur tentang lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, Presiden, Wakil Presiden, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan lain-lainnya. Nah, hubungan-hubungan antar organ negara serta hubungan antar lembaga negara atau hubungan antar negara juga dengan warga negara ini juga perlu diatur dalam konstitusi ya. Jadi dengan adanya kesepakatan ini maka konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkaitan dengan institusi kenegaraan dan juga mekanisme ketatanegaraan yang ingin dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi. Menurut Profesor Prajurit Atmosudiorejo bahwa konstitusionalisme adalah paham yang menghendaki suatu pemerintahan yang konstitusional. Pemerintahan yang konstitusional itu tidak hanya berarti negara itu mempunyai konstitusi, tetapi masih ada syarat-syarat yang lain. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama adalah adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Jadi adanya lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif, dan lembaga-lembaga negara yang lain, alat perlengkapan negara yang lain. Yang kedua adanya badan perwakilan yang merupakan perwakilan rakyat yang representatif. Jadi misalkan adanya DPR, MPR, DPD, DPRD, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada suatu stabilitas prosedural, artinya prosedur kehidupan politik dalam negara tidak sering berubah-ubah ya. Karena jika prosedur politik ini sering berubah, maka akan membingungkan rakyat. Jadi harus stabil ya. Yang keempat adalah adanya akuntabilitas pemerintah, artinya sikap setiap aparatur negara itu harus bertanggung jawab atas pelayanannya kepada publik, dan pemerintah sebagai pejabat publik harus memberi pelayanan yang baik secara profesional ya. Jadi sebagai perangkat negara atau PNS, pelayanan publik itu harus memberikan pelayanan secara maksimal, secara profesional. Dan yang kelima adalah syarat transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah. Nah itu teman-teman terkait materi konstitusionalisme dan konstitusi pada zaman klasik dan juga zaman modern. Demikian
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.